Di sini saya sudah sediakan bahan-bahan untuk membuat kolak kacang hijau. Saya menyediakan yang pertama 500 gram atau setengah kilo kacang hijau yang sebentar akan dicuci bersih, dan 1 lembar daun pandan yang saya belah menjadi 3. Ada gula aren atau gula merah 700 gram yang saya pakai karena saya tidak memakai gula putih. Jadi saya pakai gula merah saja yang bersih, dan 2 batang kayu manis. Ini ada kelapa yang sudah dicukur, kemudian saya ambil santannya yang pertama, perasan yang pertama saya pakai kurang lebih 500 ml. 500 ml, dan 2 buah duren. Yang ada sama saya 2 buah duren, kalau mau 3 duren juga bisa. Yang pertama kita cuci bersih, saya cuci sampai 3 kali. Ini kacang hijau dicuci bersih. Kalau bagian di atasnya ada yang mengapung itu saya buang. Dan juga direndam kurang lebih 10 menit kacang hijaunya. Dan ada gula merah atau gula aren. Saya gunakan gula aren ini, saya cuci bersih dulu sebelum direbus nanti dalam wadah yang terpisah ya. Jangan direbus sama-sama karena kacang hijaunya tidak bakalan akan jadi lembut atau masak kalau dicampur dengan gula merah untuk pertama kali ya direbus. Rebus sendiri dalam tempat yang tersendiri ya. Kita akan lihat di sini juga saya gunakan tepung sagu kurang lebih 3 sendok. 3 sendok makan ya, untuk sebagai pengental kalau sudah masak nanti. Terakhir saya lepaskan ini bersama air sedikit, dilarutkan dan dimasukkan ke dalam kolak. Ada buah durian yang sudah saya kupas, belah kulitnya, dan ambil isinya. Ini isinya tidak terlalu besar-besar ya, tapi ini kalau menurut saya durian yang kayak gini wangi, aromanya sangat kuat dan rasanya manis walaupun dia tidak memiliki kulit yang berisi atau tebal. Karena ada juga durian yang isinya tebal tapi rasanya tidak terlalu manis. Sekarang kita masuk dalam pembuatannya. Kita merebus dulu air daripada gula aren atau gula merah. Saya gunakan air kurang lebih 300 ml air. Dan saya menyediakan panci yang satu lagi untuk merebus kacang hijau. Air yang saya gunakan untuk merebus kacang hijau kurang lebih 2 liter. Saya mau buat kolaknya agak banyak kuahnya, supaya mau makan itu ada duren-durennya dan sama gula merah yang manis gurih rasanya. Dan ini kacang hijau yang sudah saya rendam kurang lebih 10 menit. Maksudnya supaya kalau masih ada tersisa juga kotoran-kotoran yang mengambang itu bisa dikeluarkan. Dan kacang hijaunya sudah benar-benar bersih. Di air rebusan gula merah ini saya akan masukkan daun pandan 1 lembar yang sudah saya potong jadi 3 bagian, dan juga 2 batang kayu manis. Kemudian saya tunggu sampai mendidih. Di sini saya sudah masukkan ya kacang hijaunya untuk dimasak sampai benar-benar mendidih dan masak. Ini dia sudah mendidih airnya, tapi kacang hijaunya belum masak. Artinya masih keras ya teman-teman. Sesekali kita harus mengaduk. Ada buih-buih yang ada di atas kacang hijau ini ya, kita buang saja ya, dikeluarkan. Biarkan dia mendidih terus sampai sekali diaduk terus, ditutup lagi, dibiarkan sampai dia lembut. Itu tandanya kacang hijau sudah masak. Ada juga yang kalau kacang hijau sudah agak lembut, mereka taruh air santannya yang pertama, santan yang agak terang ya. Tapi saya mau taruh santan yang sudah di terakhir. Biarkan dia hanya mendidih dengan airnya saja.
Nah, ini saya sudah taruh pandan ya sama daun kayu manis. Kalau mau ditaruh juga dari pertama kayu manis sama pandan di sini juga bisa. Tapi ini saya sudah merebus, saya tambah lagi dengan daun pandan karena melihat masih kurang. Supaya agak wangi lagi, maka saya tambah lagi dengan setengah lembar daun pandan. Ini kacang hijaunya sudah masak ya, sudah lembut. Ya, waktu dipegang kacang hijaunya sudah lembut, jadi perlu menambahkan sedikit air supaya ukurannya pas. Sambil terus diaduk-aduk, ini kacang hijau saya akan menambahkan sedikit air, yaitu kurang lebih 500 ml air, karena saya melihat bahwa kacang hijaunya sudah semakin menyerap air, udah agak besar, mengembang, jadi airnya perlu saya tambahkan sebelum saya akan melepaskan santannya. Ini air santan ya, perasan pertama itu saya udah taruh di dalam rebusan kacang hijau. Ini enak, sudah berubah, dia udah ada santannya, dan juga saya sudah taburi garam sedikit ya. Diaduk-aduk lagi. Yang terakhir nanti saya akan masukkan gula merah. Ya, saya menuangkan gula merah atau gula aren, tapi ditapis dulu ya, jangan sampai ada kotorannya yang ikut masuk. Diaduk-aduk lagi, wangi, aromanya sudah tercium, bau kayu manis sama bau pandan. Saya tidak memakai vanili karena saya pikir yang ciri khas di sini nanti belakangnya itu adalah bau duren. Baru kita masukkan larutan air sagu ya, supaya agak mengental sedikit. Diaduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur merata. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Yang terakhir, masukkan buah-buah duren. Duren ini diaduk lagi sampai tercampur, tapi tidak perlu sampai lama karena takutnya kulit dari duren itu, isi duren itu akan terlepas dari bijinya dan larut bersama-sama dengan air kolak. Biarkan dia masih agak utuh supaya kalau mau dimakan, waduh enak sekali. Enak, tenang. Ini gurih banget. Tara, sudah jadi kolak durian. Kolak kacang hijau durian atau duren. Siap disajikan. Inilah hasil pembuatan kolak kacang hijau mix durian. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa ya jempolnya, subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga share dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.